Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih hidup? Bu, bapak-bapaknya? Buruk hadroh? Mana? Kita acara kagak lama jam 11 acara makan, setuju nggak? Setuju nggak? Makanya yang pulang duluan sebelum jam 11 kita doain biar ketemu sama Mamedi. Benar? Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Semuanya sholli kalau kita pengen hidup bahagia, hidupnya di dunia nggak bakal sengsara celaka, oleh karena kita memuliakan orang tua. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ridho Gusti Allah kalau ridho orang tua, murka Gusti Allah kalau murka orang tua. Oleh karena ayo teman sahabat semua, kita memuliakan kita punya orang tua. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jam 11 acara makan. Waktu 20 menit lagi saya akan gunakan semaksimal mungkin, karena banyak orang tua kita di mari. Ada Abah Haji Kuna Lurah kita yang luar biasa, senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Kita doain para tuan-tuan guru kita, ada Kang Mus, ada Kang Didi yang luar biasa, Abah Haji yang sepuh ikut-ikut, para pejabat-pejabat kita, orang tua kita, Bapak RW, Bapak RT, semuanya bersinergi meraih keberkahan Allah melalui silaturahim, menjalin silaturahim supaya mendapatkan berkah. Betul? Kan luar biasa, Masya Allah, kaum bapaknya ada, kaum ibunya ada, dijalin atau dikumpulkan dalam sebuah wadah porsi dan
Maka Porsida ini menjadi ujung tombak untuk pemersatu umat yang namanya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sama Porsida ge Sukadami ge Bhinneka Tunggal Ika. Maka para tokoh-tokoh inilah yang akan menyambung tali silaturahim agar kiranya Sukadami ini berjaya, amin. Sukadami ini berkah, amin. Sukadami ini dijaga oleh Allah, amin. Sehingga rakyatnya itu makmur, amin. Pada intinya kita pengen punya negeri tegemah ripah roh jinawi, amin. Menjadi sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun. Dengan apa Ustaz? Cari keberkahan Allah melalui silaturahmi. Betul. Saya tanya sama bapak-bapak, kira-kira kalau kita rajin silaturahmi berkah apa kagak? Pagi-pagi bapak begitu mau ngopi lari ke dapur, masya Allah kopi habis ternyata. Lari ke tetangga, bukannya ngapain mau silaturahmi, datang ke silaturahmi ke tetangga. Kira-kira dikasih kopi apa kagak? Bukan hanya kopi, gorengan, goreng pisang ada apa kagak? Bahkan nasi uduk itu dibeliin, betul. Pokoknya dia kagak ada dikasihin kayaknya, betul. Barokah namanya silaturahmi. Makanya pantas Nabi yang bilang, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatallahu bi rizqihi wa ayyunsa'alahu bi azali falyasil rahimah. Kata Nabi, wong kang sapa bae sing pengen dipanjangkan umurane, pengen diberkahkan rezekine, apa kata Nabi? Falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Nih, Pak, Pak. Ini tuh ternyata amalia Kanjeng Nabi, amalia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengancam, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man qatil arrahim. Enggak bakalan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Coba itu. Saya tanya ibu, ibu pengen nggak masuk surga? Silaturahim. Ini amalia Rasul. Bahkan Rasulullah amalia-amalianya luar biasa, banyak banget amalia Rasulullah. Dari mulai tidur sampai tidur lagi amalia Rasul luar biasa, menjadi contoh buat kita. Tapi ada 3 yang paling berat. Ini 3 yang paling berat. Mana kata Nabi? Yang paling berat bagi Rasul, bagi kita umatnya gampang ngomong, tapi sulit banget mempraktekannya. Nih, ini ciri khas Nabi luar biasa. Yang pertama, Nabi masilman qata'ah. Rasul itu selalu menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Perumahan mana yang belum masuk Porsida tidak datengin itu Rasul. Betul. Kampung mana yang belum ikut gabung, masjid mana, musola mana yang belum ikut gabung Porsida kita datengin. Dananya dari kita. Rasul begitu luar biasa. Rasul selalu mendatangi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu Rasul. Yang kedua berat, yakni adalah Rasul itu al-afu, memaafkan orang yang zalim sama Nabi. Orang yang zalim sama Nabi, Rasul itu memaafkan. Ini gampang ngomong tapi sulit. Itu Nabi, masya Allah, pagi-pagi setiap habis subuh itu selalu pergi ke masjid. Suatu ketika ada nenek-nenek, itu nenek-nenek, ya Allah. Zaman dulu mah Pak, Bu, belum ada yang namanya pasta gigi, belum ada. Pepsodent belum ada, yang namanya siwak itu belum pakai. Bayangin deh sama bapak, sama ibu, nenek-nenek, bukan perawan loh, bukan. Nenek-nenek bangun pagi-pagi habis subuh, tapi nggak subuh dia mah. Nabi mau lewat ke masjid diludahin, kira-kira baunya kayak gimana tuh? Nabi nggak marah. Itu nenek-nenek hari pertama, hari kedua, hari ketiga lah kagak ada kangen Nabi. Lah coba itu Nabi akhirnya nanya sama sahabat, ya sahabat, mana langgananku? Langgananku apa ya Rasul? Yang suka ngeludahin saya di sini nenek-nenek.
dia sakit ya Rasul. Masya Allah. Nabi malah bikin masakan yang enak dianterin sama itu nenek-nenek. Lah coba orang sini. Orang sini. Ya Allah, yang enak banget sama bapak meninggal dunia. Apa bapak bilang? Mampus juga modal. Betul. Nah ini Nabi luar biasa, al-afu. Nabi memaafkan kepada orang yang zalim. Itu nenek-nenek begitu didatangkan sama Nabi menggigil itu nenek-nenek, ya Rasulullah, saudaraku aja belum datang, anak-anakku aja belum datang. Engkau ya Rasulullah Muhammad datang duluan bawa makanan. Saya bersaksi di hadapan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Bahkan ada lagi Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini luar biasa sehingga bertanya kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, engkau istri Rasulullah, kiranya amalan apa yang belum aku lakukan? Nanya amal apa yang belum saya lakukan seperti Rasul waktu hidup. Apa kata Siti Aisyah? Udah kagak ada udah nggak ada semuanya udah dilakuin. Yang diamalin Rasul waktu hidup udah dilakuin semuanya. Udah dilakuin amal engkau wahai babe. Apa kata babenya Abu Bakar? Tidak wahai Ummul Mukminin. Coba cari lagi apa amal Rasul yang belum aku lakukan. Ditanya kedua kali, udah semua kagak ada. Sampai yang ketiga kali dia nanya, coba cari lagi. Akhirnya benar. Begitu yang ketiga maka ketemu tuh, ada ya babe. Apa tuh? Kalau subuh-subuh itu Rasul suka keluar rumah menuju pasar ujung sono, suka nyuapin kakek-kakek yang udah tua, buta. Di rambutnya disisirin, janggotnya disisirin, dicium, dikasih makan, selalu begitu tuh. Aku akan lakukan itu. Ini nih yang dilakukan sama Abu Bakar. Sehingga Sayyidina Abu Bakar suatu ketika dia berjalan, tapi begitu belum sampai ke tempat yang dia tuju, dia mendengar orang lagi ceramah. Itu orang yang ceramah, orang lagi maki-maki Rasul. Wahai saudara-saudara, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pembohong. Itu Muhammad yang ngaku-ngaku Nabi. Jangan percaya kalian semua. Itu orang buta lagi ceramah. Kedengeran sama Abu Bakar dari kejauhan. Masa siap aku akan datang kepada orang yang menghina kekasihku. Aku belum pernah melihat orang sejelek ini. Aku akan balik lagi. Tetapi dia nggak jadi melangkahkan kaki untuk pulang lagi. Dia hampir apa sih sebenarnya? Lihat coba itu. Disamperin akhirnya sama Abu Bakar. Begitu disamperin sama Abu Bakar, ternyata orang tua tadi yang menghina, yang memaki baginda Rasulullah, sehingga datang waktu itu mencium daripada siapa? Daripada orang tua tadi. Disuapin. Kaget orang tua tadi. Apa kata orang tua? Hei di sana, siapa engkau? Engkau bukan yang selama ini suka ngasih aku makan. Engkau bukan selama ini orang yang selalu menciumku, merapihkan rambutku, menyisir janggutku. Bukan engkau. Engkau siapa? Masya Allah. Menangis seketika itu Abu Bakar Siddiq. Keluar air matanya berderai tidak terasa, sehingga air mata ini jatuh di tangannya seorang kakek-kakek tadi. Kaget si kakek, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Siapa engkau di sana? Akhirnya dia bilang, orang yang kau sebut-sebut tadi, yang kau benci tadi adalah beliau Muhammad, kekasih Allah, Rasulku, sehingga beliau telah tiada. Dialah yang setiap hari ngasih makan kepadamu, yang setiap hari menyisir rambutmu, menyisir janggutmu,
Seketika itu tangisan daripada Abu Bakar dibalas oleh si kakek tadi. Dia bersaksi, wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersaksi, Rasul itu al-afu, memaafkan sama orang yang zalim. Ini hebatnya. Ini sulit dilakukan, gampang buat ngomong. Benar? Yang ketiga, Nabi itu memberi kepada orang yang pelit. Ada orang pelit ini lah. Mana orangnya? Orang pelit itu belum merdeka hatinya sendiri. Kalau kata Kang Plus tadi pakai jalur lain, kalau saya jalan lain. Merdekanya orang pelit itu adalah tak kala dia sudah kagak pelit lagi, dia merdeka. Tapi kalau dia masih pelit, dia itu belum merdeka, masih dijajah dengan hartanya. Betul. Nih 10 Muharram, Masya Allah luar biasa. Ini momen itu luar biasa deh. Yang pertama, kemarin kita merayakan 17 Agustus Indonesia merdeka 75 tahun. Yang kedua, ternyata kita punya tahun baru yang orang lain kagak punya. Orang lain mah beda tahun barunya, dan mereka juga punya, tapi kita juga orang Islam punya. Mana tahun baru kita? 1 Muharram 1442 Hijriah. Tanggal 10, luar biasa. Luar biasa. Tanggal 10 Muharram dijadikan pengajian Forsil Dami. Ini membawa sejarah, berada di hari yang bagus dan di bulan yang bagus. Nah, Nabi ditanya, apa yang dinamakan Asyura? Al-Asyura Yaumul Asr. Asyura adalah hari yang ke-10. Inilah sekarang. Masya Allah luar biasa. Sejarahnya banyak. Nabi Adam diselamatkan dan bertemu dengan kekasihnya Siti Hawa, diampuni dosanya adalah tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari ikan paus. Kenal Nabi Yunus Pak? Ibu kenal Nabi Yunus Bu? Kenal di mana? Ketemu di mana? Kenal lain. Nabi Yunus diselamatkan dari ikan paus tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim yang dilempar ke api, ke gunung api, diselamatkan tanggal 10 bulan Muharram. Makanya bulan ini adalah merupakan daripada apa namanya? Mau diganti ya? Oh luar biasa. Mau diganti Innova dengan cakep. Luar biasa. Masya Allah. Bulan Muharram tanggal 10 riwayat mengatakan keberkahan. Mudah-mudahan ini malam dia ada keberkahan. Amin. Makanya perbanyak istighfar. Nabi Adam beristighfar tuh 300 tahun Nabi Adam istighfar. Kesalahannya atau istighfarnya Masya Allah 300 tahun. Itu kalau jalan Nabi Adam kagak pernah ngangkat kepala ke atas, malu sama Allah, padahal kesalahannya cuma saat jalan nunduk baik. Masya Allah. Orang sini kira-kira jalannya nunduk apa kagak? Saya tanya begini dah, Bapak punya dosa apa banyak? Punya dosa banyak atau satu? Banyak. Dari rumah, dari sekitar desa Sukadami datang kemari jalannya nunduk apa kagak? Kalau nunduk mana jeblus. Nabi Adam cuma satu kesalahan, akan tetapi sampai 300 tahun Nabi Adam beristighfar kepada Allah, jalan kaki nunduk, agak pernah ngangkat kepala, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Lah, itu kalau begitu bagaimana? Kalau Nabi aja salah, kan begini. Nabi Adam sebelum diciptakan dunia, sebelum diciptakan Adam, bahkan sebelum surga diciptakan, Allah telah berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana Allah membuat supaya Nabi Adam turun ke bumi sebagai khalifah. Artinya adalah Nabi Adam masalah dia secara rapi, pokoknya mah hakikatnya diperintah sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, tuh banyakkan istighfar. Yang kedua, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus ini ternyata kabur dari kaumnya yang brengsek, kagak mau nurut sama Nabi Yunus. Begitu naik dia ke kapal, ternyata terombang-ambing itu kapal. Terombang-ambing. Akhirnya kata nahkoda harus ada satu orang yang keluar dari kapal ini diundi. Namanya itu semuanya, Masya Allah, DKM Anglu ada, RW ada, RT ada, tukang kamera ada, ditulis semua. Ada Nabi Yunus juga. Itu pocokan yang keluar Nabi Yunus. Jangan dia kan seorang nabi. Coba masuk lagi, dimasukin lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Coba lagi, ketiga kali keluar Nabi Yunus. Udah nakoda, ini udah nasib saya akan keluar dari kapal ini. Loncat begitu, loncat makan sama ikan. Masya Allah. Akhirnya diselamatkan oleh Allah, keluar dari perut ikan adalah tanggal 10 bulan Muharram. Maka dari itu banyakin doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, istighfar Nabi Yunus, juga begitu pun istighfar Nabi Adam. Berdoa kepada Allah. Nih kita sekarang punya ada penyakit yang luar biasa, beda dengan tahun-tahun yang dahulu. Sekarang itu penyakit Masya Allah nambah lagi, kelihatan kagak tuh namanya virus corona. Padahal ibu pengen banget kena virus corona. Ada itu, Masya Allah, luar biasa. Nih, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita ada 3 bahasa. Jadi doa itu ada 3 bahasa. Yang pertama ada doa bahasa kita, yang kedua ada doa bahasa tawassul, yang ketiga adalah ada doa bahasanya Allah. Doa bahasa kita Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan ijabah. Itu adalah doa bahasa kita. Mau dengan bahasa Jawa mangga, mau dengan bahasa Indonesia mangga. Bahkan Syekh Umar Al-Jawi Al-Bantani berdoa menurunkan hujan tak kala itu di kota Makkah dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa kita ganti itu Pak, itu masih biasa. Masya Allah, luar biasa. Senawawi Al-Jawi Al-Bantani, mufti Mekah, orang asli dari Tangerang Banten, dipanggil ke sana. Ternyata waktu di sana kumpul para mufti, para ulama di sana berkumpul dalam keadaan tandus. Akan tetapi tak kala itu yang dibaca doanya bukan bahasa Arab, bahasa Jawa. Hebat apa hebat? Nah, ini adalah doa bahasa kita. Bapak mau minta sama Allah dengan bahasa Jawa, silahkan ya Rob, paringakan aku bojone sing ayu. Itu bahasa Jawa. Atau bahasa Sunda, Gusti nyahomeun. Doa bahasa kita. Yang kedua ada berdoa, itu bahasa tawasul. Bagaimana bahasa tawasul? Kata Allah dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Tawasul menjadi pelantara, menjadi tukang lantaran. Bahasa Sunda menjadi pelantaraan. Contoh misalkan ya Rob, dengan hadirnya aku pengajian di Porsil Damin, Allah berikan keberkahan. Kakakku lagi sakit, mudah-mudahan sembuh. Itu wasilah. Ya Rab, dengan aku beretika di Masjid An-Nur, acara pengajian Porsil Damin, mudah-mudahan Engkau berikan berkah. Istriku lagi bulannya, mudah-mudahan lahirnya lancar. Itu adalah contoh. Amin lagi baik. Emang istri saya lagi bukti enggak? Ya Rab, dengan wasilahnya aku bersedekah di tanggal 10 bulan Muharram untuk anak yatim. Mudah-mudahan Engkau berkahkan pintu rezeki dari langit, Kau bukakan lagi bisnis, mudah-mudahan meledak bisnisnya.
melalui goncangan-goncangan yang ada pada keluarga kita, melalui goncangan-goncangan yang ada pada rumah tangga kita, melalui goncangan-goncangan yang ada pada pekerjaan kita, pada perusahaan kita, pada perbisnisan kita. Ini adalah merupakan supaya diri kita ini berdoa kepada Allah. Itulah cara Allah, artinya berdoa dengan bahasa Allah. Contoh, kapal di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah lautan kapal terombang-ambang, ambingkan dengan ombak dan badai. Lihat, yang ada di dalam kapal tadi, semua manusia berdoa kepada Allah. Ada yang membacakan tasbih, ada yang membacakan takbir, ada yang artinya adalah tak kalah seorang hamba ingin berjumpa dengan Allah melalui musibah yang Allah berikan. Indonesia supaya jangan lupa sama Allah sang pencipta, diberilah musibah corona supaya ingat sama Gusti, ingat sama kolor tapi lupa sama Gusti Allah. Ingatnya sama duniawi lupa Gusti Allah. Waktu sholat yang tidur tambah minyak, waktu sholat yang kerja tambah gesit, yang macul azan zuhur maculnya yang penting dengan silaturahim kita dapat berkah. Yang pertama adalah panjang umur kita, amin. Yang kedua adalah Allah berikan keberkahan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kita bersenandung bersama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan Wasidami ini mendapat berkah dari Allah. Dan kita kumpul bukan hanya di dunia saja, sampai kelak di surga kita bisa kumpul, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika di yaumil akhir. Semoga kita akan selalu bersama dengan ayat ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika di yaumil